Halo sobat mahasiswa dan pencinta matematika keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi dan salam sehat. Kembali bersama saya Aryawan Eko di seri kuliah matematika keuangan. Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas adalah amortisasi utang dan dana pelunasan, dengan subtopik amortisasi utang anuitas biasa present value. Pada pembahasan sebelumnya, terutama tentang anuitas, kita baru sampai mendapatkan besarnya nilai angsuran. Kita belum mendapatkan perincian lebih detail dari sebuah angsuran. Nah, di sini kita akan mengetahui di setiap angsuran itu ada dua unsur pembayaran. Apa saja itu? Simak terus video ini. Sebelum lanjut, jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Amortisasi utang ini merupakan metode pelunasan utang, di mana pembayaran cicilan dilakukan secara berkala untuk menurunkan nilai buku pinjaman atau saldo utang dalam periode waktu tertentu. Konsep perhitungan yang diterapkan dalam amortisasi utang ini adalah konsep anuitas PV atau anuitas nilai sekarang. Bisa berupa anuitas biasa ataupun anuitas di muka. Konsep anuitas ini besar angsuran sama besar, sehingga ini sering dikenal dengan nama metode bunga anuitas. Pada setiap angsuran mengandung dua unsur, yaitu pelunasan pokok utang atau amortisasi dan bunga pinjaman. Konsep ini atau metode ini banyak diterapkan di produk-produk KPR, kredit pemilikan rumah, KPA, kredit pemilikan apartemen, KPM atau kredit pemilikan mobil, dan lain-lain. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa amortisasi utang menggunakan konsep anuitas biasa. Nah, di sini kita bisa lihat konsep anuitas biasa ya, seperti ini. Ini timelinenya seperti ini, di mana di 0 sini adalah PV dan satu periode berikutnya itu dan periode-periode berikut lainnya itu adalah angsurannya A ya, cicilan gitu. Nah, ini dalam konsep pelunasan utang, PV ini merupakan pinjaman atau pokok utang yang diangsur dengan besaran A ya. A ini sampai dengan N periode gitu. Nah, di mana setiap angsuran A ini ternyata ada dua unsur, yaitu unsur pelunasan pokok utang atau amortisasi dan unsur pembayaran bunga pinjamannya ya. Kita lihat contoh soal. Tuan Budi meminjam dana ke bank sebesar 20 juta yang akan diangsur setiap bulan selama 5 bulan. Pihak bank menerapkan metode bunga anuitas untuk skema pelunasannya. Jika bunga yang diterapkan adalah 12% per annum, buatlah tabel amortisasi utang tersebut. Nah, ini di sini kita diminta untuk membuat tabel amortisasi ya. Pertama, seperti biasa saya selalu melihat ini periodenya apa ya. Periodenya adalah bulanan karena ada kata-kata diangsur setiap bulan gitu ini ya, ini. Nah, tingkat bunga per periode atau per bulan I ini adalah 1% ya. Karena dari C12 ini atau 12% per annum dibagi 12 jadi 1% dengan N 5. Oke. Nah, kemudian kita buat timelinenya ya. Timeline seperti ini ya. Jadi sekarang ini adalah pinjaman 20 juta, lalu ada angsuran satu periode berikutnya atau satu bulan berikutnya gitu. Dan berikutnya lagi
berikutnya lagi sampai ke N-nya 5 ya. Seperti ini. Nah, di sini kita belum tahu berapa angsurannya, oleh karena itu kita harus cari dulu dengan rumus anuitas biasa PV ya. Ini rumus anuitas biasa PV. Kita masukkan saja di sini di rumus ini nilai-nilai yang diketahui, di mana PV-nya itu adalah 20 juta, I-nya adalah 1% dan N-nya 5 nih ya, N-nya 5 dan A di sini yang akan kita cari. Ya, tinggal kita hitung saja. Ini kita hitung. Lalu 20 juta dibagi dengan sisi sebelah sini akan menghasilkan A itu adalah 4.120.796 ya. Ini adalah angsurannya selama 5 kali begitu. Oke ya. Nah, ini kita lihat timelinenya seperti ini tadi kan ya. Jadi setelah ada 20 juta ini 20 juta yang pinjamannya, lalu yang kita sudah dapatkan tadi adalah 4.120.796. Ini sebanyak 5 kali atau 5 periode. Gitu kan, seperti ini ya. Nah, ini ternyata di dalam satu angsuran di dalam 4.120.796 ini ya, dia ada unsur bunga yaitu sebesar 200.000. Dari mana ini? 200.000 ini adalah dari 20 juta dikali dengan I-nya, karena I itu bunga per periode ya. Jadi I-nya ada 1%, maka 20 juta dikali 1% itu 200.000. Jadi di dalam 4.120 ini ada 200.000 merupakan bunga. Dan sisanya ini merupakan cicilan pokok utangnya atau amortisasi utang. Itu 3.920.796. Ini merupakan amortisasi utang atau cicilan utang. Nah, inilah yang mengurangi utang yang di awal ini. Jadi 20 juta dikurangi 3.920 itu menjadi 16.079.204. Jadi setelah angsuran pertama, pokok utang menjadi 16.079.204 ini begitu ya. Dan untuk yang setelah angsuran kedua ini 4 juta ini angsuran kedua, ini juga sama. Jadi ada unsur bunganya di sini 160, ini adalah 1% dari 16 juta ini ya. 16 juta 1% dari sini. Dan sisanya di sini adalah cicilan pokoknya atau amortisasi utangnya. Inilah yang kemudian juga mengurangi dari 16 juta ini menjadi 12 juta gitu ya. Dan seterusnya. Itu kita di sini akan berkurang terus, banyak ada angsuran maka pokok utang juga berkurang. Hingga pada angsuran terakhir, angsuran kelima, maka pokok utang juga sudah menjadi 0 begitu ya. Dan ini juga kita bisa buatkan dalam tabel amortisasinya ya, seperti ini. Kita buatkan tabel amortisasi. Di sini dalam tabel amortisasi ini ada 5 kolom. Tentu ini ada kolom periode ya. Bisa bulanan, bisa tahunan, tentu tergantung periodenya apa. Dan kemudian ada besar angsurannya, A-nya ini di sini. Kemudian ada bunganya di sini ya, bunga. Kemudian ada amortisasi, kolom amortisasi, dan terakhir adalah kolom saldo utang. Begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini di dalam periode ini ada periode 0 sampai dengan periode 5. Ini seperti dalam timeline ini ya. N-nya sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di dalam angsuran kita tulis saja angsurannya seperti di atas ini sama 4.120.796. Ini sama ya sampai dengan banyaknya N, itu 5 misalnya gitu. Oke, seperti ini. Dan kemudian di 0 ini ada PV 20 juta ya, utang. Itu ada di sini dia posisinya ya. Di satu periode sebelum ini, satu ini.
Nah, di sini ada 20 juta. Oke ya. Seperti ini. Kemudian kita akan segera mengisi berapa bunga dan berapa amortisasinya, ya, gitu. Nah, kita akan isi di sini. Bunganya adalah 200.000. Ini 1% dari 20 juta. Bisa ya. Ini karena beda waktu, jadi beda waktu satu periode, maka ada kena bunga 1% I ini. Karena I merupakan bunga per periode. Oke ya. Jadi di sini ini kita isi dengan bunganya. Kemudian berapa amortisasi utang? Maka selisih ya dari 4.120 ini ada 200.000 yang merupakan bunga, berarti selisihnya adalah amortisasi utang. Ya, ini amortisasi utang sekian. Ini selisih dari 4.120.796 dikurangi 200.000 ya. Gitu. Nah, kemudian angka amortisasi inilah yang mengurangi saldo. Ya, 20 juta dikurangi 3920.796 ya menjadi 16 juta 079 dan 204 ya. Ini seperti ini. Gitu. Gampang kan? Ya. Dan juga begitu, pembayaran kedua ada bunga di sini. Kita isi bunganya ya. Bunganya adalah 1% dari mana? Dari 16 juta ini ya, dari 16 juta di sini. Ini kita isi di sini gitu. Ya, ini jadi 160.792. Lalu selanjutnya adalah amortisasinya. Sama juga di sini adalah pengurangan dari angsuran dikurangi bunga ya. Seperti ini. Ya. Gitu. Nah, lalu juga kita hitung saldonya 16 juta dikurangi 3960 ini. Ini di sinilah dia. 12.119.200 ya. Gitu. Kan mudah ya. Nah, ini kemudian kita bisa kopas saja. Nih di sini kopas ke sel-sel yang berikutnya nih, kopas ya. Kita buat kopas saja seperti itu. Oke. Kita buat kopas. Ini kalau misalnya N-nya banyak ya menarik juga, enak juga kalau pakai Excel gini ya. Kita ketahuan gitu berapa saldo utangnya, berapa amortisasinya, berapa bunganya begitu ya. Di sini kita lihat ya, untuk periode keempat atau angsuran keempat berapa amortisasi utangnya adalah 4.039.600 gitu. Dan setelah angsuran keempat berapa PV-nya, sisa saldo utangnya adalah 4.079.996. Nah, begitu ya. Ini kalau dari tabel amortisasi kita bisa tahu begitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ya bahwa jumlah semua dari amortisasi ini ya, ternyata dia 20 juta. Itu sama dengan nilai pokok utang atau saldo utang di awal ini. Gitu, 20 juta ya. Ini kalau kita jumlahkan. Dan jumlah bunganya adalah 639.980. Lalu besar angsuran, total angsuran ini kalau semua A ini kita kalikan dengan N dengan 5, itu jumlahnya adalah 20 juta ditambah 603.980 gitu ya. Menarik ya. Nah, di sini kita bisa ketahuan bahwa setiap angsuran itu ada unsur bunga dan ada unsur amortisasi. Ini adalah gunanya bagi bagian akuntansi untuk mencatat ya di setiap angsuran berapa bunga dan berapa amortisasinya begitu. Oke. Nah, dari tabel itu tadi kita juga bisa menggambarkan seperti ini ya, bahwa di 0 itu kita punya nilai utang atau nilai pinjaman, yaitu PV. PV di 0 ini adalah 20 juta gitu. Nah, di sini kemudian satu periode berikutnya ada pembayaran yang kuning ini, pembayaran angsuran A ya.
Setelah pembayaran angsuran pertama A, kemudian saldo utang itu berkurang menjadi 16 juta. Ini juga menjadi PV-nya setelah satu angsuran ya. Begitu. Dan kemudian setelah angsuran kedua juga nilai utang atau saldo utang tinggal 12.119.200. Setelah angsuran ketiga saldo utang tinggal sekian ya. Saldo kemudian pembayaran keempat ini saldo utang tinggal 4.079.996 dan saldo utang setelah pembayaran kelima ya 0 posisinya. Artinya lunas begitu. Nah, ini kalau kita mau menghitung saldo utang ya tanpa melihat tabel amortisasi ya, tanpa melihat tabel amortisasi ya, jadi kita tidak usah membuat tabel amortisasi ya, kita hanya ingin mengetahui berapa saldo utang setelah pembayaran angsuran kedua ini ya. Ini kita lihat ini kalau membuat mencari saldo utang bagaimana, ini ternyata adalah kita sama dengan mencari PV di titik sini ya. Nah, ini N-nya berapa ya? N-nya adalah dia banyaknya angsuran yang belum dibayar. Kalau PV-nya di sini, saldo utang di sini, maka ini N-nya adalah yang di 3, 4 dan 5 gitu ya. Nah, misalnya gini, contoh berapa saldo utang setelah 2 kali pembayaran angsuran. Ya. Untuk menghitung PV di T2 ini PV ya. PV atau saldo utang. Itu kita ada sisa N-nya 5 dikurang 2 yang sudah dibayar ya. Berarti ada 3 periode yang belum dibayar angsurannya. Ini 1 2 3. N-nya untuk ini adalah 3 ya. Jadi di sini nih rumus anuitas PV ini rumus anuitas PV kan. Di sini N-nya 3. Ya, artinya jumlah angsuran yang belum dibayar. Begitu ya. Ini adalah A-nya seperti ini ya. Hasilnya adalah 12.119.200. Nah, ini sama dengan seperti yang di tabel tadi, begitu ya. Seperti ini. Ini adalah cara untuk menghitung saldo utang atau nilai buku pinjaman tanpa melihat tabel amortisasi ya, begitu. Kemudian juga kita bisa menghitung jumlah amortisasi utang tanpa melihat tabel amortisasi. Ya. Ini adalah caranya ya, kita harus membuat selisih dari 2 PV gitu seperti ini ya. Jadi ada 2 PV ini adalah merupakan itu jumlah amortisasi utangnya. Contohnya begini. Berapa jumlah amortisasi utang setelah 2 kali pembayaran angsuran? Ya. Jadi setelah pembayaran 2 kali angsuran ini, berapa penurunan pokok utangnya atau amortisasi utangnya? Gitu, ya. Nah, ini adalah selisih dari PV 0, ya, PV yang di sini, yang di 0 nih, yang di awal, dengan PV 2. Ya, PV2 itu ada di angsuran kedua gitu. Jadi selisih 20 juta dikurangi 12.119 ini adalah 7.880.0800. Ini adalah jumlah amortisasinya ya, dari 20 juta menjadi 12.119.200 ini, begitu ya. Ini untuk mengetahui jumlah amortisasi. Nah, ini kita coba cek ya. Kita coba cek jumlah amortisasi tadi, bahwa ya yang kita lihat tadi bahwa selisih 2 PV, yaitu PV di awal 200 dan dikurangi PV yang kedua di sini ya. Ini adalah 7.880.800 ya. Kita lihat, dan ini sama juga kalau kita jumlahkan 2
amortisasi ini, amortisasi di periode pertama dan amortisasi di periode kedua kita jumlahkan, ya hasilnya sama 7880 800 gitu ya. Jadi kita seperti tadi cara mencari jumlah amortisasi ya dengan menselisihkan dua PV yang berbeda gitu. Kemudian menghitung jumlah bunga ya. Contoh sini, berapa jumlah bunga setelah 2 kali pembayaran angsuran. Nah, gitu ya. Nah, ini kita harus paham bahwa total angsuran tadi itu adalah jumlah bunga ditambah jumlah angsuran ya. Total angsuran itu merupakan penjumlahan dari bunga dan angsuran gitu ya. Seperti ini. Total angsuran yaitu 2 kali angsuran, yang di sini nih yang ya setelah 2 kali pembayaran angsuran itu adalah 2 kali 4 1 20 7 96, jadi 8 2 41 5 92 ya. Gitu. Jumlah amortisasi utang ya yang setelah kita cari tadi setelah 2 kali pembayaran ini adalah 7.880.800 ya. Nah, berarti kalau lihat dari sini rumus ini bahwa 8 juta ini 8.241.592 itu merupakan penjumlahan bunga dan ditambah amortisasinya yang 7.880. Maka kita bisa dapatkan jumlah bunganya di sini adalah seperti ini, 8.241.592 dikurangi 7.880.800 sehingga jumlah bunganya adalah 360.792 begitu ya. Nah, disinilah untuk menghitung jumlah bunga. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung amortisasi utang untuk satu periode tertentu ya, satu periode tertentu tanpa melihat tabel amortisasi ya, tanpa melihat tabel amortisasi. Contoh seperti ini. Berapa amortisasi utang pada angsuran ke N? Ya. Misalnya ini A kecil ini adalah amortisasinya ya, N pada ke N gitu. Ini cara pertama, kita bisa gunakan seperti ini. Cara pertama yaitu kita hitung saldo utang ke N-1. Ya, saldo utangnya ke N-1 atau PV ke N1. Ini kita bisa cari PV-nya dengan rumus PV anuitas biasa yang seperti tadi ya. Dan setelah kita dapatkan PV, kita hitung bunga ke N, yaitu PV ini dikalikan dengan I. Inilah dapat bunga ke N ya, B kecil N ini. Nah, setelah dapat bunga ke N, maka kita bisa menghitung amortisasinya, yaitu angsuran, bahwa setiap angsuran itu merupakan penjumlahan AN dan BN gitu ya. Itu cara pertama ya. Dan cara kedua yaitu pertama kita menghitung bunga ke-1 B1, bunga ke periode pertama maksudnya gitu ya, itu B1, yaitu dari mana? Itu dia adalah PV di 0, utang pokok awal dikalikan dengan I. Gitu. Ini adalah B1. Oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah B1 kita cari amortisasi A1-nya. A1 yaitu angsuran A ini yang dikurangi B1. Di mana kita tahu setiap A itu adalah penjumlahan dari A dan B ya. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan A1, maka sekarang kita mencari amortisasi ke N atau AKN-nya ya. Yaitu seperti ini caranya, rumusnya. AKN ini adalah A1 ini dikali 1 plus I pangkat N-1, yaitu dari 1 ke N ini berapa. Jadi ya seperti itu ya. Ini akan mendapatkan nilai AN-nya. Baik, kita coba lihat contohnya ya. Ini menghitung amortisasi utang untuk satu periode tertentu
tanpa melihat tabel amortisasi. Ini kita dengan cara pertama ya. Ini ada tabel sambil kita mencek ya. Nah, contohnya sini, berapa amortisasi utang pada angsuran ketiga A3 ya, A3 ini, yang mana adalah ini yang ditanya sebetulnya. Angsuran ketiga itu ini, amortisasi utangnya ini kan, gitu ya, yang 39. Nah, ini dia yang ditanya ya, amortisasi utangnya yang dimaksud ini. Nah, yang pertama kita menghitung PV2, karena di sini 3, maka periode sebelumnya adalah 2, yaitu ini yang kita harus hitung. Ya, PV2 itu adalah yang ini yang gitu. Nah, kita sudah ada tadi menghitung PV2 ya dengan menggunakan anuitas biasa PV ya. Dengan menggunakan anuitas biasa PV. Ini hasilnya tadi adalah 12.109.200 ya. Ini kita bisa mendapatkan PV atau saldo utang setelah pembayaran kedua tanpa melihat tabel ya. Ini setelah kita dapatkan ini, kita baru mencari ini, mencari bunganya di B3 ini ya. Kita cari bunga B3 yaitu I dikali dengan PV2 atau saldo kedua 1% dikali dengan 12.109.200, jadilah dia B3 yaitu 121.192 ya, seperti ini. Nah, kita tahu kemudian bahwa di setiap angsuran itu adalah sama, maka untuk mencari A3 ini adalah A dikurangi B3 gitu ya. Jadi A dikurangi B3. Nah, dapatlah hasilnya 399.604, betul ya? Kita cek begitu. Oke, ini cara pertama untuk mencari amortisasi utang pada satu periode tertentu ya. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Ya, cara kedua ini konsepnya dari sini ya. Kalau kita amati bahwa di amortisasi ini itu ada keteraturan bahwa setiap amortisasi utang untuk periode yang kedua dibanding ke satu gitu ya, 3 banding kedua itu adalah seperti ini, 1,01. Ini karena 1 ini 1% di sini ya, 1 plus 1% gitu. Maka dengan konsep ini kita bisa mendapatkan amortisasi ke N itu dengan rumus ini ya. Kita harus mencari A1-nya, yang ini ya, harus mencari A1 lalu dikali dengan 1 plus I pangkat N-1 gitu ya, 1 plus I pangkat N-1. Jadi inilah yang akan kita gunakan ya. Nah, contohnya gini, berapa amortisasi utang pada angsuran ketiga A3 ini ya, berarti N-nya 3 di sini ya gitu kan. Nah, seperti biasa, atau ini yang akan kita cari ya, ini yang kita cari. Nah, tentu pertama tadi adalah kita harus mencari PV ini kali I ya, B1, harus mencari B1-nya atau mencari A yang di sini yang A1. Untuk mencari A1 itu kita harus mengkalikan dulu PV dikali dengan I ya. Jadi 20 juta di awal dikali dengan 1%, dapatlah B1. Kalau sudah dapat B1, baru kita dapat A1 ya, karena angsuran dikurangi B1. Ini ya, A1-nya adalah ini. Oke ya. Nah, setelah itu kita masuk kepada rumus yang tadi, yaitu amortisasi ketiga atau A3, di mana A1 dikali dengan I 1 plus I pangkat
2 dari mana? 2 itu dari 3 dikurang 1 ya, 3 dikurang 1 2, sehingga A1 nya 3920 796 dikali 1 plus 1% pangkat 2 itu adalah ini 399,604, sama gitu ya. Nah, ini adalah cara kedua untuk mencari amortisasi pada satu periode tertentu gitu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tentang amortisasi ya. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.